Sebelumnya, terimalah salam cinta kasih dalam Dhamma. Om Mawik Namastu Namo Buddhaya. Sembah puja kepada Yang Maha Mula Acarya Nensen dan Sang Triratna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupas dari kisah yang telah ditulis oleh Maha Guru dari 3 buku ini, tapi ternyata rupa-rupanya dari ketiga jenisnya ini adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bukti kekuatan serada atau keyakinan kita akan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah bukti bahwa Maha Guru itu benar-benar telah mencapai kesempurnaan. Baik, yang pertama adalah dari buku Sehari Sepatah Kata. Saya ambil di topik yang ke-35, yaitu menyelamatkan umat yang kebingungan. Nah, di sini ditemukan bahwa ketika Maha Guru bermimpi di sebuah danau daun, beliau di sana bertemu dengan seorang gadis yang mana di sana banyak roh bardo, bahwa di sana ada perempatan. Ketika gadis ini ke perempatan samping sebelah timur dihalangi, ke sebelah barat dihalangi, ke sebelah timur dihalangi, ke sebelah utara dihalangi. Mengapa? Karena ternyata keempat jalan ini adalah jalan menuju kematian, sehingga Maha Guru melarangnya. Kemudian Maha Guru menyelamatkan, menuntun, dibawa kembali pulang ke rumah sakit pada saat itu karena dia kecelakaan. Ternyata sampai di sana apa yang terjadi? Dengan kekuatan batin yang sangat luar biasa, dengan penuh yakin, ibunya di sana sambil menangis, meratapi dan sambil membacakan Om Guru Lensen Siddhihum. Ternyata putrinya kembali dan putrinya cerita ketika diselamatkan oleh Maha Guru, dielus kepalanya, dan itulah adistana dari Maha Guru. Kemudian yang kedua, Satu Mimpi Satu Dunia. Di dalam buku ini saya ambil topik yang ke-45 yang menceritakan tentang maling yang linglung. Barangkali kita tidak pernah menemukan, tetapi Maha Guru di sini ditemukan. Maling yang linglung. Di sini ada sebuah ruko yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang sangat luar biasa di sini. Nah, di sini siangnya kedua maling ini sudah siap-siap memberikan tanda-tanda. Ternyata ketika Maha Guru sedang bermeditasi, beliau bertemu dengan Dewa Marici. Dan kemudian Maha Guru diajak ke tempat ruko ini, dan dengan penuh kekuatan batin beliau membuang semua tanda yang ada di sana. Sehingga ketika malam hari apa yang terjadi? Maling yang tadi siang sudah membuat tanda-tanda itu tidak bisa menemukan. Dan satu maling berkata, kita salah jalan. Satu lagi bilang lagi, oh kita hari ini sial sekali. Kita kelihatannya bertemu dengan setan. Wah, akhirnya mereka muter-muter dan tidak bertemu dengan ruko yang sudah ditandai tadi. Nah, ternyata setelah diketahui orang pemilik toko ini adalah pemuja Dewa Marici, yang ternyata Maha Guru kita tidak hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi bekerja sama membantu manusia dengan Dewa Marici. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari buku Daya Magis Mantra, judul yang keempat, yaitu tentang yang keempat ini mengenai seorang biksu, yaitu lolos atau luput dari satu bahaya, yaitu tanah longsor. Nah, di sini diceritakan ada seorang biksu namanya Seyosi. Di sini Maha Guru suatu hari bertemu dengan biku ini. Biku ini mendatangi, kemudian berdebat. Wah, Maha Guru katanya sudah mencapai pencerahan. Apa buktinya? Semua orang juga bisa menyatakan dirinya mencapai pencerahan. Tapi kemudian Maha Guru menyatakan, coba kamu lihat di sekelilingmu, ada 4 roh halus berpakaian hitam. Mana? Saya tidak ada, tidak melihat. Dan saya katakan, silahkan Anda puja Dewa Marici, baca mantra Dewa Marici, karena kamu akan dilanda bencana, wahai biksu. Nah, kemudian biksu ini, paranormal mah biasanya bilang begitu, saya tidak percaya. Akhirnya dia kembali, biksu ini kembali ke tempat meditasinya. Setelah sampai di sana, malam hari, dia sedang beristirahat, kemudian terdengar suara, kayak suara anak kecil, mami, mami, mami. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu yang terdengar adalah Marici, 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 mami. Akhirnya biksu ini keluar, mencari di mana suara ini. Semakin jauh, semakin ke arah atas. Dicari di mana suara itu. Setelah sampai di atas itu, di bawah dilihat sudah bencana banjir yang luar biasa. Dia mulai menyadari, ketika dia turun, ternyata tempat untuk bermeditasinya sudah tidak ada, sudah lenyap. Nah, beliau baru meyakini bahwa Maha Guru di sini adalah sudah mencapai tingkat kesempurnaan dan bisa melihat apa yang akan terjadi. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa ambil suatu makna bahwa kekuatan keyakinan serada kita itu adalah sungguh luar biasa, dan Maha Guru kita sudah mencapai kesempurnaan. Itu saja, terima kasih. Om Mani Padme.